Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. My name is Ade Husnul Irmayati and my partner Abdul Ghaffur. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Double Negative Expression plus Negative W Comparative. Oke, the first time I will start from apa itu double negative? Double negatif adalah dua kalimat negatif yang digunakan dalam sebuah kalimat sehingga saling meniadakan dan menghasilkan kalimat positif. Namun, negatif ganda dapat diterima karena makna yang dimaksudkan adalah positif. Okay, the next. Listen for double negative expression. It is possible for two negative ideas to appear in one sentence, and the result can be quite confusing. Example, contohnya yaitu di sini ada sebuah percakapan antara seorang pria, wanita, dan narator. Oke, langsung saja kita membacanya ya percakapan mereka. Man, I can't believe the news that I hear about the concert. Woman, well, it is not impossible for the concert to take place. Narrator, what does the woman say about the concert? A. There's no possibility that the concert will take place. B. The concert will definitely not take place. C. The concert might take place. D. The concert can take place. Oke, jawaban yang benar yaitu C. Baik, selanjutnya ada grafik double negatif, di mana grafik berikut menguraikan situasi di mana double negatif dapat terjadi. Nah, kita lihat di situationnya ada kata negatif, misalnya miss, not, now atau noun, dan awal negatif seperti miss, in, dan this. Nah, untuk contohnya, dia tidak menyukai kantor yang kotor. Nah, yang jadi maksudnya tidak suka kantor yang kotor, artinya menyukai kantor yang bersih. Nah, untuk selanjutnya ada situasi two negative verb atau dua kata kerja negatif. Nah, contohnya tidak turun salju, jadi mereka tidak pergi ke pegunungan. Nah, artinya menyiratkan bahwa mereka akan pergi jika turun salju. Nah, untuk situasi selanjutnya ada baik atau tidak baik. Nah, untuk example-nya, Su tidak menyukai film itu. Begitu pula dengan Mark. Nah, yang berarti keduanya tidak suka filmnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang expression almost negatif atau tanggapan yang hampir negatif. Ekspresi atau tanggapan tertentu dalam bahasa Inggris ini memiliki arti yang hampir negatif. Ekspresi ini biasanya terdapat dalam dialog pendek. Nah, untuk contohnya ada di dalam dialog yang melibatkan seorang wanita dan seorang perempuan. Perempuan itu bertanya, di mana Anda dapat membayar tagihan listrik? Lalu laki-laki ini menjawab, saya hampir tidak punya cukup uang. Lalu yang jadi pertanyaannya, apa yang disiratkan pria itu? Nah, untuk jawabannya ada di pilihan A, dia tidak punya banyak uang untuk tagihan. Yang B, dia tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan. C, dia membayar tagihan tapi tidak punya uang yang tersisa. Dan yang terakhir D, dia tidak bisa membayar tagihan. Dalam pernyataan pria, dia menyebutkan bahwa saya hampir tidak punya cukup uang. Berarti dalam arti kata dia itu memiliki uang yang cukup, tetapi ketika dia membayar uang yang ada di tangannya itu berarti habis total. Nah, berarti oleh karena itu jawaban yang benar adalah C. Dia membayar tagihan tapi tidak punya cukup uang yang tersisa. Nah, yang menjadi kata kuncinya di sini adalah
hampir tidak punya cukup uang. Ya, berarti dia hampir tidak punya cukup uang dan pasti tidak punya uang yang tersisa kalau dia membayar tagihan itu. Baik, untuk selanjutnya ada grafik yang menguraikan situasi di mana tanggapan hampir negatif itu dapat terjadi. Nah, di the meaning-nya ada almost none yang berarti hampir tidak ada. Nah, di expression-nya atau tanggapan ada hampir, hampir tidak, dan hanya. Nah, untuk sampel atau contohnya ada hampir tidak ada makanan di lemari es. Ya, untuk yang kedua ada almost never, dan yang memiliki arti hampir tidak pernah. Nah, dengan tanggapan yang memiliki arti jarang sekali. Nah, untuk contohnya ada dia jarang menyetir untuk bekerja. Nah, selanjutnya ada negative with expression yang memiliki arti tanggapan yang negatif. Nah, tanggapan yang negatif. Nah, tanggapan negatif ini dapat digunakan dengan kontratif dalam dialog singkat tes TOEFL. Nah, sebuah kalimat dengan negatif dan komparatif memiliki arti yang superlatif atau sangat kaku. Nah, untuk contohnya juga ada di dalam dialog singkat yang juga melibatkan antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Seorang wanita itu bertanya, "Apa pendapat Anda tentang siswa baru di kelas matematik?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak ada yang lebih pintar dari dia." Nah, yang jadi pertanyaannya, apa yang pria itu katakan tentang siswa baru? Nah, untuk jawabannya ada A, perempuan itu tidak terlalu pintar. Yang B, laki-laki itu lebih pintar dari perempuan. Dan yang C, siswa lain lebih pintar dari dia. Dan yang D, dia adalah siswa paling pintar di kelas. Nah, kita balik lagi ke jawaban yang laki-laki tadi, tidak ada yang lebih pintar dari dia. Nah, yang sedangkan yang jadi pertanyaannya, apa yang pria itu katakan tentang siswa baru? Nah, respon pria terhadap pertanyaan wanita dengan negatif, tidak, dan komparatif. Lebih cerdas. Dalam kombinasi ini memiliki makna yang superlatif atau yang paling cerdas. Jadi, jawabannya adalah D. Dia adalah siswa yang paling pintar di kelasnya. Nah, juga ada grafik yang menguraikan situasi tentang tanggapan negatif. Nah, yang ada di komparatifnya ada more. Dan contohnya, tidak ada yang lebih cantik dari dia. Yang memiliki arti dia adalah yang paling cantik. Nah, untuk yang kedua ada R atau kata yang berakhiran R. Nah, untuk contohnya, dia tidak bisa lebih bahagia. Yang memiliki arti saat ini dia sedang dalam kondisi yang sangat bahagia. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan juga dalam penulisan. Dan terima kasih atas segala respon yang telah diberikan. Dan jika ada yang merasa kurang dimengerti bisa ditanyakan saat waktu presentasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.